Selamat datang di Podcast Orkes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Sobat Cagur dimanapun kalian berada. Perkenalkan, namaku Mela Eka Febrianti yang akan menemani obrolan santai kita pada hari ini. Selamat datang di Podcast Orkes HMD PGSD 2025. Tentu saja kali ini aku nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu kali ini adalah salah satu pengurus unit aktivitas Pion Buti Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kita langsung panggil saja narasumber kita, Mifa Fajar. Oke, gimana Mbak Mifa? Apa kabar? Gimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Untuk perjalanan ke sini tadi juga lancar. Untuk Mbak Mela sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu ke para penonton kita. Oke, halo Sobat Cagur, kenalin nama aku Mifa Fajar Sekita Putri. Aku mahasiswa aktif Prodi PGSD angkatan 2023 Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin bisa diceritakan kesibukannya akhir-akhir ini Mbak Mifa ngapain aja? Oke, jadi untuk kesibukan kali ini yaitu aku kuliah aja sama ada satu organisasi yang aku ikutin. Kebetulan kan aku di UAS Penduti ini diamanahi sebagai bendahara umum gitu. Sama ada satu proker yang akan terlaksana di bulan Oktober ini yaitu Spidikap untuk anak-anak maba gitu. Oke, mungkin bisa diceritakan Spidikap itu ngapain aja Mbak Mifa? Untuk Spidikap sendiri itu ada beberapa lomba cabur, yaitu ada cabur voli, cabur badminton, cabur futsal, dan satunya cabur basket. Oke, jadi untuk para maba 2025 stay tune untuk Spidikap 2025. Kalian wajib ikut dan wajib mewakili prodi kalian masing-masing. Betul Mbak Mifa? Ya, betul sekali. Oke. Nah, Mbak Mifa ini adalah salah satu pemain voli di jurusan PGSD dan Fakultas Ilmu Pendidikan yang berposisi sebagai apa Mbak Mifa? Sebagai setter untuk ini umpan bolanya gitu. Ya, setter, dan pernah memperoleh beberapa kejuaraan. Bisa diceritakan Mbak Mifa kejuaraan apa aja yang pernah diperoleh? Aduh, jadi salting nih kalau bicarain soal kejuaraan gitu. Untuk juara-juara yang aku peroleh di selama kuliah ini kali ya. Selama kuliah ini tuh yang pertama yaitu masih awal maba banget dulu, itu diadain sama UNIF. Jadi itu namanya Pios Maba. Itu lombanya cabur voli antar fakultas gitu Kak. Jadi itu memperoleh juara 2. Yang kedua yaitu ada Spidikap. Nah, sama tapi di tahun 2023 itu antar prodi. Jadi setiap prodi di fakultas FIP gitu. Itu mendapat juara 2 juga. Spidikap 1. Nah, juara 1 itu PLS. Beb, Adimira itu. ternyata yang Spidikap itu dapat juara 1 kan? Iya, juara 1. Iya, dapat juara 1. Dan selanjutnya ada di Wira Cup. Itu yang ngadain juga sama dari fakultas juga. Itu juga dapat juara enggak sih, itu sama kayak Pismaba dapat juara 2. Dan yang terakhir yaitu Dekan Cup. Itu sama aja sih kayak Adiwira Cup. Yang ngadain juga dari fakultas itu dari angkatan 22 sampai angkatan 24 itu dapat, alhamdulillah dapat juara 1. Keren banget. Nah, keren sekali narasumber kita pada hari ini ya, sudah menyabut beberapa juara nih. Udah salting nih kalau bikin gitu. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak Mifa gimana awal mulanya menyukai olahraga khususnya voli? Gimana ya sukanya? Awalnya tuh, jujur awalnya tuh iseng-iseng doang sih Kak. Kayak dulu itu ikut-ikutan temen gitu. Kayak kelas di SD itu kan biasanya banyak banget tuh yang latihan di lapangan, latihan voli tadi, tapi cuma iseng aja gitu. Nah, terus kayak dari situ kayak aku ikut-ikut aja
desa aku juga. Nah dari situ lanjut SMP juga ikut lanjut, nah terusan sampai sekarang kayak gitu. Dulu kan itu udah dari SD ya? Iya. Mulai voli itu. Dulu itu waktu masih kecil tuh pernah nggak sih kepikiran pengen jadi atlet voli? Ada nggak kepikiran? Kalau dulu sih ada ya, tapi kan ya kita lihat dari kayak pemikiran anak SD itu kayak masih berubah-ubah gitu loh Kak. Jadi kayak pengen jadi atlet voli, kayak pengen jadi dokter, guru, itu kan masih berubah-ubah. Tapi kalau untuk keinginan ya itu ada dulu. Tapi kalau sekarang juga udah enggak, udah God gitu. Udah karena faktor dari luar juga ya. Iya, ya. Nah mungkin kalau dari peran orang tua sendiri, gimana orang tua Mbak Meifa ini mendukung Mbak Meifa dalam voli itu? Kalau dari peran orang tua tuh sebenarnya sangat mendukung. Kebetulan dari ayahku juga dulu itu sering ikut kayak sama kayak aku, kayak ikut klub-klub yang di desa juga kayak gitu. Jadi kayak ngedukung banget, seperti kayak apa ini namanya, kalau ada turnamen-turnamen gitu saya selalu ikut buat ngedukung kayak gitu. Tarkam. Iya kayak tarkam itu juga selalu support gitu loh, kayak ngikutin antar desa atau antar apa itu. Sama contohnya sekarang tuh kebetulan ada aku kan sekarang juga ini ya ikut voli gitu ya. Jadi sampai sekarang tuh orang tua aku masih sempat ikut support gitu. Jadi dari keluarga Mbak Meifa sendiri, ayah sendiri udah dari awal suka voli, Iya, terus betul menurun banget. ke Mbak Meifa dan juga adiknya. Iya, Sekarang adiknya mungkin sekarang adanya juga ikut klub-klub gitu. Malah sering kemarin ikut apa ya? Yang kabupaten sempat ikut yang kabupaten itu. Terus selama Mbak Meifa bergelut di dunia voli dari SD sampai sekarang, apa sih momen berkesan yang paling berkesan yang Mbak Meifa alami? Sebenarnya banyak banget ya momennya yang paling berkesan, tapi yang paling berkesan banget tuh pas SMP. Jadi gini Kak ceritanya, kalau pas di SMP tuh kan sering banget sering diadakan lomba gitu antar SMP aku sama SMP lain yang ada di kabupaten aku. Nah itu tuh jadi nanti pas setelah lomba itu kan semisal kita dapet juara gitu kan, nanti pas upacaranya pas hari Senin itu yang dapet juara itu disuruh maju ke depan gitu. Jadi kayak wow, kayak keren banget gue gitu. Keren Nah, banget ya jadi bisa kayak dipanggil. ngerasa, iya, jadi kayak kita tuh banyak yang tahu gitu loh, anak-anak yang lain tuh banyak yang tahu kayak oh ini anak yang juara voli gini gitu. Oke, seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya, PGSD bahkan FIP sendiri itu mempunyai banyak prestasi di bidang bola voli. Menurut Mbak Meifa gimana sih perkembangan bola voli khususnya di lingkup PGSD sama FIP di UM? Perkembangannya ya, kalau perkembangannya ya selama aku jadi mahasiswa di FIP PGSD UM ini sama sharing-sharing sama beberapa cutting itu ya, kalau di angkatan aku itu seperti gimana ya, kayak berkembang gitu loh Kak. Soalnya di angkatan sebelumnya tuh jarang banget yang ikut voli. Untuk latihan-latihannya tuh juga mulai sering itu pas angkatan kita, angkatan 2023 gitu. Jadi kayak gitu, banyak banget sebenarnya perkembangan, sama kayak apa itu, beberapa lomba-lomba yang diikutin tuh sering juara. Jadi pas Pios Maba yang tahun 23, 24 itu kita sempat raih juara 2, sama-sama juara 2 gitu. Kita kalah, FB sendiri kalahnya lawan FIK ya? Iya, Raja terakhir. kita kan memang bidangnya ya, di bidangnya gitu. Laga terakhir ya gitu. kalah secara terhormat lah. Iya, lumayan lah, dapat juara 2. Lumayan lah. Iya. Terus gimana pandangan Mbak Meifa tentang prestasi-prestasi yang udah diraih sama PGSD sendiri dari Mbak Meifa Maba 2023 sampai sekarang? Penanyanya sebenarnya bangga banget sih, karena kayak bisa raih juara-juara yang aku sebutin tadi itu kayak applaud banget buat PGSD. Keren. Buat apa itu namanya, atlet-atletnya PGSD. Apa lagi ya? Ya PGSD sendiri dari 2023 itu Pios Maba juara 2, Iya, terus Majikap juara 1. Bener banget. Terus untuk mabanya 24 Maba 24
24 kayaknya juara satu juga deh kayaknya. Juara 1 di Speedy Cup 24 dan Iya. juara 2 juga di Pios Maba. Iya. Terus ada juga Adi Wira Cup kita juara 2 dan Dekan Cup juara 1 Iya. kemarin itu. Iya, jadi Keren kayak banget. bangga banget sih. Keren banget, keren banget. Nah, Mbak Meifa kan sekarang maba-maba udah mulai beraktivitas nih. Apa sih pesan dari Mbak Meifa untuk para mahasiswa baru yang ingin bergelut di dunia voli? Oke, buat kalian khususnya untuk maba tahun 2025 yang ingin serius di bidang pervolian, jadi kayak satu hal yang harus kalian tanamkan pada diri kalian, yaitu main voli itu bukan soal smash aja. Kalian tuh harus siap capek, siap jatuh bangun, dan yang paling penting itu kalian harus siap belajar terus. Karena di sini tuh kita masih sama-sama pemula, kita itu masih apa ya? Kita tuh belajar bareng gitu loh di sini. Jadi nikmatin aja prosesnya, jangan cepat menyerah. Nah, karena di lapang itu bukan nentuin siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling konsisten untuk latihan gitu. Ya, jadi buat kalian para maba itu bisa ikut latihan rutin dari Spion Duty biar bukan hanya mengasah fisik kalian tapi juga mental ya Mbak. Iya, karena benar voli banget. itu bukan hanya fisik yang dibutuhkan tapi mental juga karena kan pastinya Iya. banyak penonton gitu ya. Ya kayak supporter juga gitu. Iya, gitu. Itu ya yang perlu para maba ingat. Ya, jangan lupa ikut latihan. Oke, biar gak terlalu serius nih, kita main game sebentar. Gimana Mbak Eva? Oke, boleh game apa nih? Nama gamenya itu Play, Bench, and Trade. Aturannya gini, nanti aku kasih list 3 pemain di setiap posisinya. Itu ada setter, terus ada outside hitter 2, opposite hitter, middle blocker 2, sama libero 1. Nah, jadi Mbak Meifa itu pilih satu dari ketiga pemain tersebut yang mau dimainkan, terus ada yang dicadangkan dan dijual ke tim lain. Gimana Mbak Meifa, siap? Siap. Oke, dari mau tim cowok dulu, cewek dulu nih? Kayaknya seru yang cowok dulu kali ya. Oke, cowok dulu. Iya, boleh. Untuk posisi pertama mau setter dulu deh, mau di posisi 3 atau mau posisi 1? Aduh, langsung banget ya di setter kayak. Passion Mbak Meifa nih. Mau posisi 3 aja. Oke, setter di posisi 3. Pilihannya ada Nizar Zulfikar, Dio Zulfikri, sama Jasen Nathaniel. Oke, yang pertama tadi untuk yang dimainkan ya. Ya, dimainkan. Kalau yang dimainkan aku prefer ke Nizar Zulfikar. Kenapa tuh? Karena dia kan ini ya termasuk setter terbaik di Proliga tahun 2022 kalau nggak salah. Iya gitu. Kalau untuk yang kedua untuk di cadangannya aku prefer ke Jason Nathan. Kenapa tuh? Itu kayak feeling match-nya di tahun 2025. Kemarin ya? Iya masih kemarin banget. Itu setter terbaik. Iya. Di 2025. Terus Dan berarti yang Dio Zulfikri masuk ke yang top lain. Iya, top lain aja. Ya, Gitu. sebenarnya dari ketiga pilihan ini termasuk pilihan yang sulit ya, Iya, karena bener-bener. pernah menjadi setter terbaik, Iya, setter terbaik di generasinya masing-masing. Iya, bener banget. Oke, lanjut ke posisi yang kebalikannya setter, yaitu opposite hitter di posisi 6. Pilihannya ada Rifan Mulki, Rama Faza, sama Dauda Alaihissalam. Gimana Mbak Meifa? Yang mau dimainkan mana dulu nih? Kalau aku pilih di Rifan sih. Rifan ya? Iya, karena juga sempat fans banget sama Rifan. BTW aku pernah foto bareng tau. Iya, aku pilih Rifan karena kayak keren banget gitu dilihatnya kayak nggak tahu Iya, kayak bahkan sampai saat ini masih pemain terbaik. Iya, sekarang kan masih ini kan ya. Timnas Indo kan ya. Yang masih timnas. Terus untuk yang dicadangkan? Untuk cadangannya aku pilih Rama siapa tadi namanya? Rama Faza. Iya, Rama Faza. Rama Faza ini termasuk pemain muda ya? Iya, penerus Rifan nih, bisa jadi penerus. 21 ke 22 gitu. Iya, 21 ke 22. Masih pemain muda lah. Bener banget. Dan yang untuk taruh di tim lain itu Dauda Alaihissalam. Nah, Dauda Alaihissalam ini pemain timnas U21. Iya, Kemarin iya, main iya. menjadi opposite juga. Ini Iya. bisa jadi penerus dari timnas Indonesia Iya. buat voli putra ya. Bener banget. Terus untuk posisi outside hitter dulu deh. Outside hitter karena ada 2 kan di tiap tim. Jadi ada 6 pilihan. Yang pertama ada Boy Arnes, Iya. Fahri Setian, Renita Mamilang, Dimas Saputra,
Doni Haryono sama Farhan Halim. Aduh, ada Farhan Halim nih. Siapa sih yang nggak tahu Farhan Halim dari apa itu namanya jumpsuitnya gitu loh. Iya. Kalau untuk posisi 1 dulu ya. Posisi 1 Posisi 1 itu aku Farhan Halim sih. Farhan. Iya. Kayaknya ngefans banget nih Mama. Iya, aku juga sempat foto kok dulu ya. Gitu. Kalau untuk cadangannya di posisi 1 aku pilih Dimas Saputra. Mas Saputra yang terkenal sama lompatannya. Iya benar. Terus lanjut ke posisi 4. Oke, untuk posisi 4 aku pilih Boy Ernest. Sama cadangannya itu ada Randy Tamamilang. Gitu. Boy Ernest ini waktu si Language kemarin 2025 bahkan pernah best outside hitter ya. Iya, benar banget. Jadi ini pemain muda yang keren banget, bisa melanjutkan bisa buat timnas putra ini menjadi lebih gong lah ya. Iya. Terus sebenarnya sama sih kayak semua pemainnya tuh kayak bingung gitu milihnya soalnya sama-sama enak. Iya, sama-sama ahli lah, gacor lah gitu. ya. Iya. Terus berarti yang dimasukkan ke klub lain itu Fahri Septian Sama Doni Haryono. Haryono. Iya, benar. Ya. Terus lanjut ke posisi middle blocker. Iya. Ini ada 2 juga di setiap tim. Pilihannya itu ada Hendra Kurniawan, terus ada Cep Indra, Teddy Oka, Malizi, Yuda sama Muhammad Eka. Nah, Mbak Meva pilih yang mana dulu nih? Kalau untuk posisi 2 sama 5 ya? Ya. Untuk posisi 2 itu yang pemainnya aku pilih Hendra Kurniawan. Termasuk middle blocker terbaik juga. Iya, itu kan yang juga kemarin termasuk, iya. main di Lavani ya. Iya, benar banget. Sama untuk cadangannya aku pilih Cep Indra aja. Ya, untuk cadangannya Hendra. Iya, benar. Terus untuk di posisi 5 siapa ya? Itu aku pilih Yuda. Yuda pemain Bayangkara. Iya, benar-benar. Sama yang dicadangkan itu ada Malizi itu pemain Lavani ya. Iya, kalau nggak salah. Ya, terus untuk berarti yang dimainkan ke tim lain itu ada Teddy Oka sama Muhammad Eka. Iya, Muhammad Eka. Terus untuk yang terakhir posisi libero ada 3 nih, Fahri Saraka, Prasojo sama Ipan. Tapi ini juga sama-sama ini sih, gacor juga sih ya. Semuanya gacor semua sih. Iya, bener banget. Tapi kalau aku prefer untuk yang dijadiin pemain itu ada Fareza Raka. Sama untuk cadangannya itu prefer ke siapa namanya? Prasojo. Iya, Prasojo. Yang Fahri Saraka ini pemain Bayangkara ya. Iya, kalau nggak salah. Itu bener banget, pernah libero terbaik juga. Iya. Terus Prasojo ini pemain Lavani yang kemarin si Language itu menjadi libero juga. Terus Iya. Ipan tuh cadangannya dari Prasojo itu. Oke, kita udah dapet nih line up dari pemain cowok yang sudah dipilih sama Mbak Meva. Oke, Nah, kita lanjut ke tim cewek nih sekarang. Aduh, siapa Ayo. ya? Posisi setter tetap di posisi 3 Mbak Meva? Tetap aja. Ya, tetap di posisi 3. Untuk setter ada Tri Retno Mutiara, Tisha Amalia sama Aneta Putri. Kalau untuk setter ya, kebetulan bidangku di setter juga kan ya. Kalau aku lihatnya lebih prefer ke ini Tri Retno. Iya, Tri Retno. Itu untuk pemainnya ya. Kalau untuk cadangannya ke Tisha Amalia dan yang dipindah ke timnya ini yaitu Aneta. Tri Retno ini pemain dulu ya. Iya, Sekitar tahun 2016 itu Iya. setter terbaik juga. Terus untuk Tisha itu masih saat ini masih aktif banget. aktif di timnas. Bener. Sama Aneta juga. Terus untuk lanjut ya ke posisi baliknya setter itu ada opposite hitter di posisi 6. Ada Megawati, Ajeng Fiona sama Kadek Diva. Kayak aku tahu deh ini milih siapa. Siapa ya? Ya tahu sendiri lah Megawati tuh kayak wow. Siapa sih yang tahu Megawati? Ya, sampai banyak banget kan di apa itu? Di TikTok itu BB Megawati. Iya. Nah, main di Res Park kemarin Iya. juga tuh viral banget. Yang pastinya untuk pemainnya aku pilih Megawati yang Iya. posisi sebagai opposite hitter. Iya. Terus untuk cadangannya Cadangannya aku pilih ini Ajeng Fiona. Ajeng Fiona ini biasanya emang jadi lapis duanya Megawati ya Mbak Mima. Iya. Terus untuk
Kadek Diva berarti oper ke klub lain. Iya. Kadek Diva ini merupakan ini kan timnas ya. Timnas U21 ini bisa jadi regenerasi dari timnas putri di Indonesia juga. Iya benar. Tapi waktu si language kemarin itu ini ya sempat cedera. Oh iya. Nah, itu mungkin semoga cepat sembuh buat Kadek Diva bisa berlalu di Indonesia ya. Kita doakan semoga Kadek Diva segera sembuh dan pulih dan segera bermain buat timnas Indonesia. Oke, kita lanjut ke posisi outside hitter. Ini ada 6 pemain, yaitu Arsela, Amalia Fajrina, Sandrina De Vega, Medioku, Nurlaili sama Junaida Santi. Untuk posisi 1 dulu Mbak Meifa mau siapa? Aku pilih ini Medioku. Iya. Kenapa tuh pilih Medioku? Karena dia kayak pinter banget gitu loh numpanin bola. Ngerti sepanjang kosong itu yang mana, jadi kayak bisa nambah poin gitu loh. Ya, pukulannya itu nggak terlalu telak tapi Iya. dia itu penempatan bolanya yang bagus. Iya benar. Terus lanjut ke posisi 4. Kalau untuk pemain ya, aku prefernya di Arsela. Arsela berarti masuk ke pemain. Terus lanjut ke cadangan. Cadangan langsung ke ini aja. Amalia Fajrina. Amalia Fajrina buat cadangannya siapa tuh? Medioku. Berarti Amalia Fajrina di posisi 1 ya. Benar banget. Amalia Fajrina sendiri ini termasuk pemain terbaik di tahun 2015 itu keren banget. Terus gantinya Arsela, cadangannya Arsela. Ini Sandrina De Vega. Sandrina De Vega. Ya benar. Berarti Iya. Nurlaili sama Junaida Santi itu masuk ke timnya. Junaida Santi ini pemain itu ya, U21 ya. Terus sekarang lanjut ke middle blocker. Pilihannya itu ada Wildan Fadila, Sena Benadeta, Yola Yuliana, Asih Titi, Rika Dwi Latri sama Maya Indri. Oke, ini juga lumayan gada banget ya ininya. Mainnya ini pemain ini senior ada, iya. Senior juga ada nih, mau yang mana? Senior ada gitu ya. Untuk pemain yang 5 dulu, nomor 5 dulu. Itu siapa sih yang nggak kenal sama Yola gitu ya? Karena udah nge-hype banget di TV juga diundang di TV gitu. Padahal Mbak Yola sendiri udah berkecimpung di volley udah dari lama banget. Iya, udah dari lama banget tapi masih viral-viral itu akhir-akhir ini ya. Yola Yuliana. Terus posisi baliknya di posisi 2 ya. Untuk posisi 2 untuk pemain pemainnya aku prefer ke Wildan Fadila. Ya, kapten putri ya. Iya, Kapten benar. putri timnas Indonesia terbaik itu sih. Iya, benar Wildan banget. Fadila. Tapi sekarang udah vakum di dunia timnas. Iya. Semoga ada penggantinya lah. Iya, sama-sama gacornya gitu ya. Ya. Terus untuk cadangannya? Untuk cadangannya untuk di posisi 5 Rika Dwi Latri. Rika Dwi Latri. untuk cadangannya Yola Yuliana. Ya, untuk itu ya yang pemain nomor 5. Terus yang posisi 2 Untuk cadangan posisi 2 ada Sela Bernadetta. Pemain PJB terbaik juga ini. Cantik banget itu ya. Iya, Cantik banget ya. Terus berarti yang dikasihkan ke klub lain tuh ada Asih Titi sama Maya Indri. Iya. Lanjut yang terakhir ada libero nih, libero untuk mengganti middle blocker pastinya. Iya. Itu ada Yunis Indahyani, Indah Guretno sama Berlian Mas Sheila. Ini untuk pemainnya dulu ya. Pemainnya dulu. Pemainnya aku ke ini Berlian Marcela. Soalnya itu kayak pemain top perform pada tahun 2015 sampai tahun berapa ya nanti? 2017 kalau nggak salah ya. Ya itu untuk pemainnya, tapi untuk cadangannya Yunis Indahyani. Ya, Yunis Indahyani ini juga libero, termasuk libero terbaik juga yang dimiliki timnas. Iya. Terus untuk Indah Guretno berarti Masuk ke pemain. Indah Guretno ini timnas U21 ya Mbak? Iya, udah 1. Oke, kita sekarang udah dapat line up untuk pemain tim putri dari Mbak Meifa nih. Iya. Lanjut ke game berikutnya. Apa lagi nih? Game berikutnya ini kayaknya kesukaan Mbak Meifa ini, yaitu Blind Ranking atlet volley terganteng.
pelatih tersebut di urutan 1 sampai 5. Oke. Tapi nggak boleh ganti. Jadi kalau pemain A ini udah posisi peringkat 3 berarti nggak boleh ganti kedua atau 1. Oke. Gimana? Oke, Siap? oke. Ini dari 5 dulu apa dari? Terserah Mbak. Nanti aku sebutin pemainnya, nanti Mbak Meifa taruh di posisi mana. Oke. Oke, yang pertama Doni Haryono. Dari Haryono ya. Aku kurang ini sih tapi Kurang tahu. iya kurang tahu soalnya. Mau Kurang ikutin juga. Itu kayaknya posisi 4 aja deh. 4. Oke, Doni Haryono posisi 4. Iya. Terus selanjutnya ada Farhan Halim. Aduh, Farhan Halim nanti jangan-jangan nyebutin ini juga. Sampai itu namanya timnas itu Rifan lagi. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Farhan aku posisi 2. Ngomong 1. Enggak dulu. Farhan di posisi 2. Iya. Terus yang ketiga nih yang ditunggu Mbak Meifa kayaknya. Siapa? Irfan Nur Mulki. Kalau Rifan nggak bisa ini ya. Aku 1 sih. Soalnya Satu kayak sih. mukanya kayak bapak-bapak ebol gitu. Iya, jadi kayak suka banget gitu lihat dia. Iya, pernah foto juga ketemu Iya, langsung. kalau ketemu aku kayak Gimana perasaannya? lawan tuh kayak hoki banget gitu loh. Hoki banget bisa. Seneng banget gitu ketemu, bisa ketemu, bisa foto langsung juga. Terus yang keempat ada Boyanes. Tadi aku belum pilih yang ketiga ya. Yang ketiga belum. Iya. Aku masukin posisi ketiga itu kayak masih muda nggak sih, 23 gitu kayaknya. Kayaknya 23. Iya, 23. Ganteng juga sih itu kayak. Bahkan masih muda udah best outside itu Iya. keren banget sih. Iya bener banget. Terus yang terakhir Alvin Daniel. Dan itu masuk ke posisi 5 karena Parah. Alvin Daniel posisi 5 parah banget. Tapi emang kurang itu sih, jadinya kayak kurang kayak gitu. Padahal cewek-cewek ini sukanya sama Alvin Daniel. Iya, kalau ini caranya beda-beda. Caranya beda-beda. Oke, seru banget ya game tadi. Iya, seru Dari banget. tadi kita main bareng, ketawa bareng dan pastinya makin kenal juga sama Mbak Meifa. Iya. Nah, sekarang kita coba ngobrol sedikit lagi untuk closing. Karena di balik hobi, kuliah sama prestasi yang keren itu pasti ada cerita perjuangan dan rasa capeknya. Jadi penasaran deh, pernah nggak sih Mbak Meifa kepikiran buat berhenti main volley? Pernah, bahkan aku emang ini udah vakum di volley itu SMA. Jadi itu dulunya kan gini, aku pas masih SMP itu emang masih aktif-aktifnya kan, tapi kan masuk di kelas 3 itu kayak sering-sering try out, sering tes-tes gitu lah. Jadi di situ aku mulai ngurangin volley itu. Tapi sekarang udah Balik lagi. lagi. Kalau udah emang seneng ya bakal balik lagi ya. Lagi gitu. Tapi dulu meskipun aku kayak sempet vakum itu kayak di rumah tuh masih ikut latihan juga sama adekku gitu. Jadi nggak yang bener-bener nggak pernah latihan tuh enggak gitu. Latihan terus ya. Iya tetap latihan, ikut latihan di rumah aja gitu. Wah, gak kerasa nih udah lumayan lama kita ngobrol panjang hari ini. Mulai dari game seru, ketawa bareng sampai dapat insight dari Mbak Meifa juga tentang pengalaman dan perjuangannya di dunia voli. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi gak cuma buat kita yang ada di sini, tapi juga buat teman-teman para penonton Sobat Cakur yang dengerin. Terima kasih banyak ya buat Mbak Meifa. Terima kasih udah nyempetin waktu. Terima kasih juga buat Mbak Mela udah ngundang ya. Makasih nih udah sharing pengalaman berharga banget, apalagi buat para mahasiswa maba-maba ini. Iya. Sehat selalu, semangat jalanin prokernya serta agenda di Spion Duty. Dan pastinya makasih buat teman-teman Sobat Cakur semua yang udah ikut seru-seruan bareng sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk berolahraga. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan dari Mbak Meifa? Misalnya ya yang tadi sama saja sama yang tadi sih kayak buat maba-maba jangan lupa ikut latihan, ditunggu banget tuh. Di latihan PGSD Spion Duty itu ditunggu, makanya tuh benar-benar dicari-cari gitu loh. Ya itu sih, cuman itu terus semangat, jangan mudah menyerah gitu. Soalnya kan kita juga sama-sama balik. Terus semangat ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Meifa. Jadi untuk Sobat Cakur semua pantengin terus kabar-kabar yang ada di media sosial HMDP GSD 2025 dan jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan info dari HMDP GSD 2025. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap positif dan jangan lupa untuk terus dukung olahraga di Indonesia.
Sobat Cagur semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat